Di sudut terpencil kota, tersembunyi sebuah bukit yang hanya diketahui segelintir orang. Bagi kami, tempat itu adalah surga kecil, saksi bisu janji temu rahasia yang kami rajut di bawah langit senja. Setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat, hatiku berdebar tak menentu. Ini adalah panggilan alam, sinyal bahwa waktu pertemuan kami semakin dekat. Aku akan bergegas, meninggalkan semua kesibukan dunia, demi mengejar momen berharga bersamanya. Perjalanan menuju bukit itu sendiri sudah menjadi bagian dari ritual kami. Melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang, dengan sisa-sisa cahaya matahari yang menembus celah dedaunan, menciptakan mozaik emas di tanah. Udara terasa lebih sejuk, aroma tanah basah dan bunga liar bercampur menjadi parfum alami yang menenangkan jiwa. Semakin dekat aku ke puncak, semakin jelas aku bisa melihat siluetnya yang sudah menunggu di sana. Berdiri tegak, menghadap cakrawala, seolah sedang berbicara dengan mentari. Dia selalu tiba lebih dulu. Katanya, dia tidak ingin melewatkan satu detik pun dari lukisan langit yang berganti warna, dan dia ingin menjadi orang pertama yang menyambutku di dunia kecil kami. Saat aku tiba, dia akan berbalik dengan senyum yang mampu meluluhkan segala penat hariku. Senyum itu hanya untukku, tanpa banyak kata. Tangannya akan terulur, menarikku ke dalam pelukannya yang hangat. Di sanalah aku merasa pulang. Di pelukannya, di bawah pengawasan langit senja, semua kekhawatiran dunia seakan menguap begitu saja. Kami akan duduk berdampingan di atas rumputan, bahu kami bersentuhan, membiarkan keheningan berbicara lebih dulu. Mata kami terpaku pada pertunjukan agung di depan kami. Langit yang tadinya biru cerah perlahan berubah menjadi kanvas raksasa. Goresan warna jingga, merah muda, dan ungu menyatu dengan begitu harmonis, seolah dilukis oleh tangan seniman terhebat. Setiap senja selalu berbeda, tidak pernah sama. Kadang warnanya menyala terang penuh gairah, kadang lembut dan syahdu, seolah mencerminkan suasana hati kami berdua. Lihat warna itu, bisiknya suatu hari, suaranya hampir menyatu dengan desau angin, seperti api yang membakar langit, tapi tidak menghanguskan. Justru terasa hangat. Aku hanya mengangguk, menyandarkan kepalaku di bahunya. Kata-katanya selalu puitis, selalu bisa menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. Bagiku, keindahan terbesar adalah bisa menikmati semua ini bersamanya. Waktu seolah berhenti di bukit ini. 1 jam terasa seperti beberapa menit, namun kenangannya abadi selamanya. Pertemuan kami memang rahasia, bukan karena ada yang melarang, tapi karena kami ingin menjaga kesakralan momen ini. Di dunia yang serba cepat dan bising, tempat ini adalah pelarian kami. Di sini, kami tidak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup menjadi 2 jiwa yang saling menemukan ketenangan dalam kehadiran satu sama lain. Kami akan berbagi cerita tentang hari yang kami lalui, mimpi-mimpi yang ingin kami capai, dan ketakutan-ketakutan yang tersembunyi di lubuk hati. Semua diungkapkan dengan jujur, tanpa topeng, tanpa penghakiman. Tentu saja, tidak setiap hari pertemuan kami berjalan mulus. Ada kalanya hujan deras mengguyur kota, membuat jalan setapak menjadi licin dan berbahaya. Ada kalanya kesibukan pekerjaan menahan salah satu dari kami lebih lama, membuat yang lain menunggu dengan cemas di puncak bukit, bertanya-tanya apakah pertemuan hari ini harus batal. Momen-momen itulah yang justru membuat setiap randevu kami terasa lebih berharga. Setiap kali kami berhasil mengatasi rintangan dan akhirnya bertemu, legaan dan kebahagiaan yang kami rasakan berlipat ganda. Aku ingat suatu sore, langit mendung kelabu dan angin bertiup kencang. Aku hampir menyerah, berpikir mungkin hari ini bukan hari kami. Tapi entah kenapa, kakiku tetap melangkah menuju bukit. Dan benar saja, di sana dia sudah menunggu, dengan sebuah payung besar dan senyum yang lebih cerah dari mentari manapun. Aku tahu kamu akan datang, katanya sambil membukakan payung untuk melindungiku dari gerimis. Saat itu, aku sadar, bukan hanya senja yang kami kejar, tapi keyakinan bahwa kami akan selalu ada untuk satu sama lain, apapun kondisinya. Di bawah payung itu, dengan dunia yang terasa abu-abu di sekitar kami justru menemukan warna kami sendiri. Kami tertawa, bercerita, sementara rintik hujan menjadi musik latar pertemuan kami. Senja hari itu mungkin tidak berwarna jingga,
tapi hatiku terasa begitu hangat dan berwarna. Justru di tengah tantangan itulah, cinta kami terasa semakin nyata dan kuat. Setiap pertemuan yang berhasil kami perjuangkan menjadi bukti komitmen kami. Sentuhan lembut tangannya yang menggenggam jemariku, tatapan matanya yang penuh cinta, bisikan-bisikan manis yang diucapkannya di telingaku. Semua itu menjadi bahan bakar semangatku. Di puncak bukit itu, kami memperbarui janji kami. Janji untuk selalu menyediakan waktu, janji untuk selalu mendengarkan, dan janji untuk selalu saling menjaga hati. Senja menjadi saksinya. Langit yang memerah menjadi stempel pengesahan atas cinta kami yang sederhana namun mendalam. Saat bintang pertama mulai muncul dan warna jingga terakhir memudar dari cakrawala, kami tahu waktu kami telah habis. Selalu ada sedikit kesedihan saat harus berpisah. Tapi kami tidak pernah mengucapkan selamat tinggal. Kami hanya berkata, sampai jumpa di senja berikutnya. Karena kami tahu, selama matahari masih terbenam, akan selalu ada kesempatan bagi kami untuk bertemu lagi di surga kecil kami. Perpisahan itu hanyalah jeda singkat sebelum rendezvous kami yang selanjutnya. Meninggalkan bukit itu, aku membawa kehangatan pelukannya dan keindahan senja dalam hatiku. Itu sudah lebih dari cukup untuk memberiku kekuatan menghadapi hari esok. Kisah kami mungkin sederhana, hanya sepasang kekasih yang mencuri waktu di kala senja. Tapi bagi kami, setiap momen itu adalah keajaiban. Sebuah pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, cinta sejati selalu bisa menemukan tempatnya untuk bersemi, bahkan di sela-sela waktu yang singkat, di bawah langit senja yang jingga. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita ini. Jika kamu juga punya tempat spesial bersama orang terkasih, bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa berbagi lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.